Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, jumpa lagi dengan saya yang akan menyampaikan refleksi hasil penilaian kinerja kepala sekolah tahun 2022. Saudaraku, laporan ini saya sampaikan mengingat nanti masih ada penilaian PKKS selanjutnya, yaitu PKKS 4 tahunan ataupun PKKS 8 tahunan. Oleh karenanya ini perlu saya sampaikan dalam rangka nanti penyempurnaan administrasi untuk sekolah yang Bapak Ibu pimpin. Saudaraku kepala sekolah yang saya hormati, langsung saja saya sampaikan temuan-temuan hasil PKKS. Saya kelompokkan menjadi 3 hal, yaitu yang pertama adalah manajerial, kemudian yang kedua adalah kewirausahaan, dan yang ketiga tentang supervisi. Saudaraku, untuk manajerial ini ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti. Temuannya adalah satu, bahwa nanti setiap rapat dinas atau koordinasi dan musyawarah ataupun sosialisasi panitia kegiatan hendaknya didokumentasikan. Yang didokumentasikan antara lain undangan rapat, daftar hadir ataupun notulen. Bisa jadi dilengkapi dengan foto kegiatan. Yang kedua, kepala sekolah perlu membuat atau menulis jurnal kegiatan harian. Kegiatan harian ini nanti bisa juga dibedakan dengan kegiatan khusus sosial. Jadi ini semuanya perlu diadakan dan ditulis oleh kepala sekolah. Yang ketiga, setiap penugasan guru atau karyawan atau pegawai dalam kegiatan perlu di-SK-kan atau diberi surat tugas. Nah, fungsinya apa? Dengan SK, penugasan atau surat tugas yang diberikan oleh kepala sekolah, maka yang ditugasi akan menjadi lebih siap dan bertanggung jawab. Selain itu juga sebagai bukti fisik bahwa mereka ditugasi oleh kepala sekolah. Saudaraku, yang keempat, guru atau kelompok guru yang ditugasi sebagai panitia kegiatan harap membuat program kegiatan, laporan kegiatan, serta evaluasi dan tindak lanjut. Laporan kegiatan dibuktikan dengan daftar hadir peserta, kemudian pelatih atau pemandu atau pendampingnya. Saya kira kalau yang ini sudah dilakukan oleh hampir semua kepala sekolah, ini sudah ada bukti fisiknya. Hanya nanti perlu ada penyempurnaan saja. Yang kelima, saudaraku, setiap guru atau pegawai wajib mengisi daftar kehadiran setiap hari. Di samping itu, selain mengisi jurnal kelas, setiap guru perlu membuat jurnal kegiatan mengajar. Artinya Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas ini perlu membuat jurnal kegiatan mengajarnya. Ini sebagai bukti fisik yang telah Bapak Ibu lakukan. Jadi selain itu juga yang jelas nanti setiap Bapak Ibu guru wajib membuat perencanaan RPP atau modul misalnya, kemudian laporan pelaksanaan mengajar atau jurnal tadi ya, lalu analisis ulangan harian termasuk program remedi dan pengayaannya. Oke. Bapak Ibu kepala sekolah, untuk yang selanjutnya nomor 6, kepala sekolah perlu mengadakan monitoring dan evaluasi dalam setiap kegiatan yang telah diprogramkan dan dijalankan. Atau ini ditulis dalam bentuk laporan. Temuan-temuan yang selama ini muncul, monitoring atau MONEF ini jarang sekali dilakukan oleh Bapak Ibu.
Oleh karenanya ini saya munculkan sehingga nanti ke depan Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa mempersiapkan diri dan mengatur perangkat teman-teman, yang mengatur Bapak Ibu yang Bapak Ibu tugasi agar nanti bisa menyusun hal yang dibutuhkan ini. Nomor 7, masih banyak RTL dari setiap kegiatan belum jelas atau lemah. Ini mohon ditindaklanjuti nanti. Jadi setelah adanya kegiatan maka di sana diadakan evaluasi, lalu dari hasil evaluasi itu bagaimana rencana tindak lanjutnya. Dan rencana tindak lanjut ini harus dibuktikan dengan program tindak lanjut kan gitu. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, setiap kegiatan perlu ada beberapa bukti fisik. Mulai dari perencanaan atau program, kemudian setelah dilaksanakan ada bukti pelaksanaan dan monitoring atau berupa laporan pelaksanaan. Setelah itu baru ada evaluasi dan RTL. Sehingga di sana ada buku evaluasi dan rencana tindak lanjut. Ini urutan dari sebuah kegiatan yang ini harus diadministrasikan. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, untuk yang kedua, kelompok kewirausahaan. Ini yang jelas seorang kepala sekolah harus pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi setiap kendala sekolah atau madrasah. Kemudian seorang kepala sekolah harus memiliki naluri kewirausahaan sebagai sumber belajar siswa. Kemudian juga menjadi teladan bagi guru dan siswa di sekolahnya, khususnya mengenai kompetensi kewirausahaan, termasuk bagaimana kehadiran Bapak Ibu. Oleh karenanya maka untuk laporan PKKS perlu menampilkan atau melampirkan bukti tentang ketidakhadiran Bapak Ibu Kepala Sekolah. Dan yang berikutnya bahwa Kepala Sekolah ini sebagai pemimpin pembelajaran maka perlu membuat penelitian, sehingga di sana ada perlu menulis penelitian tindakan sekolah atau PTS atau best practice. Jadi hal-hal terbaik yang pernah dilakukan oleh kepala sekolah ini dituliskan dalam bentuk penelitian atau best practice. Dengan demikian nanti diharapkan dari contoh Bapak Ibu itu akan harus ditiru oleh seorang guru, beberapa guru atau guru yang Bapak pimpin, sehingga mereka juga harus membuat laporan hasil penelitian tindakan kelas. Jadi saya ulang bahwa kepala sekolah membuat penelitian tindakan sekolah, diikuti dengan para guru membuat laporan hasil penelitian tindakan kelas. Setidaknya dalam 1 tahun mereka minimal menulis 1 buku. Nah, ini fungsinya nanti ketika mereka akan naik pangkat, ini bisa diangka kreditkan. Yang kelima Bapak Ibu, tentang kewirausahaan, bahwa rapot pendidikan ini perlu dianalisis dan dicari solusinya agar data menjadi jauh. Karena seperti yang kita lihat kemarin bahwa di masing-masing sekolah masih banyak temuan warna merah pada titik-titik tertentu atau aspek-aspek tertentu. Misalnya pada literasi, pada pelatihan guru, dan seterusnya. Ini yang perlu dibenahi, dicari solusinya. Setelah itu pembenahan yang merupakan alternatif terbaik kita masukkan dalam program RKAS selanjutnya. Ini nanti akan dilakukan kegiatannya sehingga nanti bisa menjadi hijau. Bapak Ibu, nomor 6, perlu ada buku. 1, daftar hadir guru atau peserta upacara bendera. Ini untuk mengetahui sejauh mana Bapak Ibu guru mengikuti kegiatan-kegiatan nasionalis ya. Kemudian
kepala sekolah perlu menyusun program humas. Ini beberapa sekolah masih kita temui belum ada. Kemudian program PKB guru ini yang juga tidak kalah pentingnya, bahwa masing-masing Bapak Ibu guru yang kita bina itu perlu diprogramkan bagaimana pengayaan kompetensinya. Yang selanjutnya adalah program kegiatan literasi. Yang terakhir adalah buku daftar aset perlu dilengkapi. Itu Bapak Ibu satu hal lagi untuk bidang kewirausahaan, nomor 7, bahwa di dalam kegiatan pembiasaan ini setiap kali di sekolah-sekolah saya yakin di sana ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pendidikan karakter, pembiasaan-pembiasaan baik pagi sampai dengan pulang sekolah ini. Nah, maka itu perlu dibuatkan program, kemudian laporannya jelas, siapa yang ikut, siapa pembinanya jelas, kemudian dilaporkan itu. Lalu ada tindak lanjutnya. Kemudian yang terakhir dibuatkan ini rencana evaluasi dan rencana tindak lanjut. Pendeknya, misalnya ada kegiatan doa bersama di pagi hari, di awal jam pertama misalnya. Nah, itu dibuatkan program. Ya. Atau misalnya kegiatan Jumat bersih, karena ini setiap Jumat dilakukan, itu dibuatkan program, tertulis jelas, waktunya kapan, siapa pembinanya, siapa pesertanya, kapan dilaksanakan itu jelas, terjadwal. Nah, dari situ akan muncul pelaksanaan, lalu dilaporkan hasilnya. Bagaimana hasilnya, didukung dengan daftar hadir mereka masing-masing, termasuk pembinanya juga perlu tanda tangan pada daftar hadir tersebut. Setelah itu kiranya juga setelah dievaluasi perlu adanya tindak lanjut. Ya, oke. Bapak Ibu, terkait dengan supervisi yang ketiga, bahwa beberapa temuan misalnya ya, sebelum melaksanakan supervisi, kepala sekolah perlu menyusun program supervisi. Ini. Beberapa kita temui ada pelaksanaan, namun programnya belum jelas. Karena itu program perlu ditulis. Kemudian yang kedua, jadwal dan petugas supervisi ataupun yang disupervisi hendaknya jelas dan di SK-kan. Jadi dibuatkan SK kepala sekolah tentang petugas supervisi atau yang disupervisi jelas. Dan yang terakhir, tindak lanjut hasil supervisi hendaknya dibukukan dengan didahului rekapitulasi hasil kegiatan supervisi. Ini sehingga nanti program pelaksanaan dan tindak lanjutnya jelas terbaca. Demikian Bapak Ibu Kepala Sekolah, mohon maaf kiranya ini semata-mata kita sampaikan dalam rangka menyempurnakan tertib administrasi di sekolah Bapak, sehingga nanti ketika ada PKKS 4 tahunan atau 8 tahunan di sekolah Bapak sudah sangat siap administrasi dengan matang dan sempurna. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekhilafan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.